Saya pikir 14.40 ya, hampir. Ini bisa langsung share screen ya? Tapi ya dok. Oke, ya saya coba dulu share ya. Udah masuk nggak? Tes. Gimana, Dek? Sudah muncul slide-nya? Tapi ya dok. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang. Kembali lagi, perkenalkan diri. Nama saya Dr. Renal. Mungkin yang sudah ikut CSL, udah ketemu kita ya. Jadi kuliah siang ini ada 3 topik. Topiknya mengenai telinga. Sebenarnya topiknya ini eh, bukan terlalu, enggak terlalu anu ya, karena bukan kompetensi 4 ya. Jadi ya kalian boleh simak saja. Nanti kalau ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan, kita nanti di akhir eh, materi ya. Oke, presbikusis mulai ya. Pendahuluan, jadi presbikusis itu merupakan gangguan pendengaran yang berkaitan dengan proses penuaan ya. Jadi kalau kita bicara penuaan, artinya di atas usia 60 tahun atau kita sebut pada pasien-pasien geriatri ya, atau pasien-pasien lansia. Duh, kok pecah gambarnya? Ini gambarnya pecah ya? Ada iya dok. Oke, bentar. Saya jelasin pakai pointer aja ya. Oke, jadi ini kita lihat. Ini nggak usah lihat tulisannya ya. Nanti saya jelasin pakai pointer ya. Ini ada auricula ya. Di sini auricula. Kemudian ini masuk ke meatus acousticus externa ya, MAE. Oke. Ini meatusnya, kemudian liang telinganya itu namanya CAE ya. Canalis auditory externa ya. CAE. Terus di sini ada membran timpani. Oke. Jadi ini adalah anatomi telinga ya, telinga bagian luar. Nah, di sini ada kulit, kulit telinga ya di CAE terdiri dari kulit dan terdiri dari 2 bagian, yaitu ada pars cartilago dan pars osseus. Oke, cartilago itu sepertiga luar, kemudian 2/3 dalam itu pars osseus. Setelah itu di membran timpani ini itu ada nempel atau terfiksasi di sini adalah tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, dan stapes ya. Gimana nanti ini nyambung sampai ke telinga dalam ya. Telinga dalam ini ada 2 bagian. Ada semicircularis canal, ini untuk keseimbangan, dan cochlea. Oke. Jadi ini sekilas anatomi untuk kita sama-sama dulu tahu bagaimana proses penjalanan pendengaran ya. Nah, proses penjalanan pendengaran itu tentu masuk bunyi dari luar, masuk ke kanalis, dia menggetarkan membran timpani ya. Setelah membran timpani digetarkan, maka uh, osikulanya atau malleus incus stapesnya juga ini akan bergetar sehingga getarannya sampai ke
telinga dalam sampai ke koklea. Di koklea ini ada saraf pendengaran. Nanti dia akan berubah impulsnya menjadi energi listrik dan diteruskan ke otak ya. Nah, pada presbikusis gangguannya ini tentunya ada di kokleanya ya. Nanti kita lihat. Oke. Untuk etiologinya multifaktor ya. Multifaktor berarti banyak penyebabnya. Pada saat dia usia muda terpapar apa saja ya, atau misalnya dia ada faktor-faktor sistemik ya. Tapi pada umumnya faktor usia itu terjadi proses degeneratif, di mana ada gangguan fisiologi dan anatomi telinga, baik itu bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Kalau bagian luar biasanya kulitnya itu jadi makin sering terkelupas-kelupas ya, jadi gampang gatal. Kemudian genang telinganya biasanya makin kaku ya. Terus ya tentu di saraf pendengaran juga ada perubahan. Kemudian selama usia muda apakah ada paparan bising atau tidak? Apakah ada minum obat-obat ototoksik ya? Apakah ada riwayat infeksi telinga atau faktor genetik dan metabolisme? Metabolisme itu yaitu tadi ya faktor dari dalam tubuhnya ya. Ada riwayat-riwayat hipertensi, diabetes dan seterusnya. Klasifikasinya itu ada sensoris dan neural ya. Jadi untuk sensoris itu, tunggu ya. Untuk sensoris itu ada atrofi epitel, disertai hilangnya sel rambut luar dan sel penyokong organokorti. Jadi organokorti itu letaknya di telinga dalam ya, di kokleanya, di skala media. Kemudian ini nanti pada audiometrinya kita mendapatkan ada penurunan pendengaran pada frekuensi tinggi. Nanti kita lihat audiometri di belakang ya. Kemudian ada yang tipe neural, yaitu atrofi sel-sel saraf di koklea dan jalur pusat. Jadi ini lebih ke jalur ke otaknya ya. Nah, pada audiometri ada penurunan pendengaran hampir seluruh frekuensi. Bentar. Kemudian yang ketiga itu ada yang metabolik. Metabolik itu terjadi atrofi pada stria vascularis ya. Stria vascularis ini terdiri dari pembuluh-pembuluh darah kecil untuk mengalirkan aliran darah ke koklea ya. Kemudian pada audiometrinya khasnya itu penurunan pendengaran dengan gambaran flat pada seluruh frekuensi ya, mirip-mirip sama yang neural tadi ya. Kemudian konduksi koklear itu ada gangguan gerakan mekanis di membran basalis ya. Membran basalis ini tempat nempelnya organokorti ya. Oke, audiometri itu audiogram menurun dan simetris ya, mirip-mirip lah sebenarnya. Oke, untuk anamnesis. Nah, ini apa yang kalian tanyakan ke pasien? Tentu pasiennya harus lansia ya, syaratnya. Dan ada gangguan pendengaran, biasanya progresif atau perlahan, bisa pada kedua telinga atau salah satu ya. Kemudian ada tinnitus. Nah, tinnitus itu apa? Tinnitus itu adalah bunyi ya, bunyi berdengung ya. Biasa ada vertigo tapi umumnya enggak ya. Kemudian penderita dapat mendengar percakapan tapi tidak memahaminya. Nah, jadi biasa keluhan pasien itu saya dengar dok, tapi saya tidak tahu apa yang dibilang. Nah, itu namanya terutama suasana bising ya. Itu namanya cocktail party deafness. Nah, ini kalian lihat, ini cocktail party deafness kata kunci ya. Nanti kalian akan dapat banyak keluar di soal-soal dengan kata kunci ini. Nanti ada temannya yang mirip-mirip pada kasus yang satunya ya, otosklerosis. Oke, pemeriksaan fisik tentu kita otoskopi ya. Semua sudah latihan di CSL, bagaimana kita melihat membran timpani. Tentu membran timpani intak, biasanya suram dan mobilitasnya berkurang. Pemeriksaan penunjang itu yang paling dekat dengan kalian itu adalah tes Garputala, di mana hasilnya didapatkan tulis sensor neural. Kalau audiometri nanamura dan tutur itu biasanya sudah di spesialis ya. Oke. Nah, ini contoh penurunan frekuensi tinggi. Kalian lihat di sini ada beberapa frekuensi ya. Yang sumbu X ini ada 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000. Nah, terus ini desibel ya. Yang sebelah kiri sumbu Y-nya, di mana kita lihat semakin tinggi frekuensinya, desibelnya itu semakin turun. Nah, ini melambangkan terjadi penurunan pendengaran, terutama yang frekuensi tinggi. Pada pelaksanaan tidak ada yang pasti ya. Kalau sudah penyakit degeneratif ya, itu kalau kita mau kasih muda lagi, kita melawan kodrat ya berarti ya. Jadi kita tentunya coba bisa bantu dengan tindakan rehabilitasi, yaitu alat bantu dengar ya. Pada pasien-pasien yang memang masih produktif, atau dia banyak komunikasi, ya tentu kita harus bantu dia supaya dia bisa
kehidupannya lebih layak ya. Jadi kita harus pasang alat bantu dengar. Kemudian kita bisa auditory training dan speech training, vitamin neurotropik. Vitamin neurotropik itu seperti mecobalamin ya, neurobion, vitamin B kompleks. Nah, untuk pencegahan tentu dari sekarang ya, kalian harus menghindari kebisingan, hindari faktor stres, merokok ya, diet rendah lemak ya, garam dan gula ya. Oke, sampai di sini presbikusis. Kita lanjut-lanjut aja atau ada bertanya dulu? Oke, lanjut aja ya. Sudah kelihatan slide berikutnya, Dek? AB, Aku bilang. Sudah kelihatan kah? AB, iya dok. Oh, tabe iya, Dok. Oke. Kasih jelas, saya tidak dengar aku bilang apa ya. Oke, bentar ya. Ya, lanjut ya, otosklerosis. Nah, apa bedanya sama presbikusis? Mari kita lihat ya. Otosklerosis itu sebenarnya merupakan penyakit pada kapsul tulang labirin yang mengalami otospongiosis atau pelunakan di daerah kaki stapes ya. Jadi sebenarnya agak spesifik ya, walaupun bisa mengenai sampai ke telinga dalam. Jadi tadi anatomi kalian udah tahu ya ada malleus incus stapes. Nah ini kenanya di stapes ya. Jadi sehingga membuat stapes itu kaku dan tidak dapat mengantarkan getaran suara ke labirin, jadi atau ke koklea dengan baik ya. Jadi itu masalahnya ya. Oke, ini epidemiologi saja. Ini sekilas wanita lebih banyak dari laki-laki, terbanyak pada usia dekade kedua dan kelima, dan biasanya pada ras Kaukasian ya. Etiologi umumnya itu herediter atau diturunkan, kemudian bisa juga autosomal dominan ya sama ya, dan hormonal atau faktor kehamilan juga bisa terjadi ya. Oke, bentar-bentar. Ya, patofisiologinya sebenarnya umumnya itu ada 3 part ya. Jadi pertama itu ada 3 fase. Fase awal yaitu terjadi otospongiosis, di mana di sini terdiri dari sel histiosit, osteoblas, dan osteosit. Osteosit menyerap tulang di sekitar pembuluh darah, terjadi pelebaran vaskuler dan mikrovaskularisasi dan sehingga terbentuk formasi baru dari tulang spons. Kemudian yang kedua fase transisi dan terakhir menjadi fase akhir yaitu otosklerosis, terjadi formasi tulang yang sklerotik dan keras. Jadi awalnya tulangnya masih lunak ya, habis itu dia jadi mengeras ya. Oke, nah ini bentar. Ini stapesnya nih. Ini stapes, kenanya di kaki stapes nih ya. Dimana kita tahu harusnya ini gendang telinga, malleus, incus, dan stapes itu dia hantarkan bunyi sampai ke dalam nih labirin nih koklea ya. Tapi ternyata terjadi spongiosis ya, terjadi sklerosis di bagian kaki stapesnya ini. Akhirnya getarannya itu berkurang ya, karena kaku ya. Oke, gambaran klinisnya ya tentu mirip ya dengan keluhan-keluhan umumnya pada telinga, yaitu ada gangguan pendengaran. Kemudian ada tinnitus, vertigo bisa, tapi ini jarang ya. Nah ini, perhatikan ini lawannya cocktail party deafness ya. Kalau ini kata kunci lagi ya. Kalau presbikusis, kata kuncinya itu di lingkungan bising, dia nggak bisa mendengar, ya. Jadi cocktail party deafness. Kalau otosklerosis, ya, dia kalau lingkungan bising dia justru lebih jelas mendengar ya. Nah itu namanya parakusis wilisi, ya. Jadi saya ulang, ini lebih jelas mendengar di lingkungan bising. Kalau presbikusis di lingkungan bising itu nggak bisa dia dengar ya, atau dia nggak bisa mendiferensiasikan kata-katanya ya. Itu cocktail party deafness. Kalau otosklerosis itu lawannya ya. Kita dapatkan ada membran tipan intak dan tampak warna merah muda pada daerah
laboratorium. Nah, ini biasanya kita bisa lihat pada otoskopi ya. Ini nggak ada lagi gambarnya nih. Aduh, belum diupdate. Ya, jadi ada tampak gambar warna merah muda. Jadi membran Tiffany kan harusnya warnanya putih ya. Cuma kita lihat ada seperti warna kemerahan dari dalam telinga. Nah, itu namanya Schwarzes sign ya. Ini kata kunci juga nih. Ini sekalian belajar-belajar soal ya. Oke. Tes Garputala tentu kalau tadi perspikusis tuli sensor neural, maka ini lawannya yaitu tuli konduktif. Tuli konduktif karena gangguannya itu dari telinga tengah, yaitu di tulang-tulang pendengarannya ya. Di mana temuannya tentu semua temuannya konduktif ya, rinda negatif. Kemudian Weber lateralisasi mendekat dari telinga yang sakit ya. Kalau sensor neural, Webernya pasti menjauh dari telinga yang sakit. Kemudian pada audiometri nada murni. Nah, ini eh, kalau tadi dia penurunannya pada frekuensi tinggi khasnya. Kalau otosklerosis dia itu khasnya itu ada airborne gap dan terdapat penurunan. Nah, ini khas lagi ya kata kunci pada frekuensi 2000 Hz. Sehingga istilahnya itu adalah Chahar notch atau cookie bite pattern ya. Kemudian pada CT scan didapatkan tanda demineralisasi dari kapsul optik penebalan dari foot plate stapes. Nah, ini ya. Ini kalian lihat dia menurun di 2000 nih. Nih turun. Tep, baru naik lagi ya. Ini tandanya otosklerosis ya ini 2000 ya. Ini 2000 dia turun habis naik lagi ya. Jangan lihat yang ini ya, yang ini jangan. Yang ini yang ini. Yang ini contohnya ya. Oke. Ya ini otosklerosis ya. Untuk penanganan biasanya observasi ya. Kita lihat apakah pasien gangguan pendengarannya memberat, progresif atau tidak ya. Kadang-kadang kalau dia memberat, akhirnya kita sarankan pakai alat bantu dengar. Nah, untuk medikamentosa di sini ada sodium fluoride. Sodium fluoride itu untuk mengurangi remodeling tulang. Sayangnya ini saya belum pernah lihat ada di Indonesia. Jadi ini hampir kita tidak pernah pakai ya. Walaupun secara teori dia ada ya. Jadi medikamentosanya ini tapi jarang dan mungkin nggak ada ya. Jadi biasanya kita observasi kalau dia ringan ya kita nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia berat kita rehabilitasi pakai alat bantu dengar. Sini ada salah satu operasi, cuma ini operasinya agak advance ya. Stapedektomi, jadi ya bagian stapesnya itu diambil diganti sama protesis ya untuk mengganti stapesnya. Cuma efektivitasnya belum tahu juga. Oke, sekian otosklerosis. Cepat ya, lancar-lancar ya ini kuliahnya. Oke, bentar. Lanjut lagi, Dek. Lanjut lagi ya. Tuh udah kucuk-kucuk mata itu, dong. Siapa tuh? Adelia. Ngantuk nih Adelia. Pas muka yang muncul, Bella. Jadi saya langsung lihat ya. Oke, lanjut lagi ya, timpanosklerosis. Oke, timpanosklerosis. Ini masih mirip-mirip. Bedanya otosklerosis itu tadi di osikulanya, di stapesnya. Nah, kalau timpanosklerosis itu di membran timpaninya atau bisa bahkan di kavum timpani ya. Oke. Jadi timpanosklerosis itu merupakan suatu kondisi di mana dapatkan hialinisasi dan kalsifikasi pada membran timpani dan telinga tengah. Jadi bukan cuma membran timpani ya, bisa juga telinga tengah dan keduanya jika meluas yang dapat mempengaruhi pendengaran. Oke, ini adalah gambar dari membran timpani. Ya, ini di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian. Ini ada lateral process of malleus ya, ini ada umbo. Di sini ada refleksi pantulan cahaya ya, refleksi light reflection. Kemudian ini pars tensa ya yang paling besar. Kemudian yang kecil di atas ini adalah pars flaccida. Oke, jadi ini tentu struktur ya, ini manubrium malleus. Ini struktur yang kalian harus tahu ya untuk membran timpani. Nanti kalian akan banyak lihat kalau nanti pada pemeriksaan di koas ya. Oke, untuk etiologi biasanya itu etiologinya sebenarnya ada yang bilang juga idiopatik, ada yang bilang keturunan ya. Cuma umumnya itu karena habis infeksi atau habis tindakan ya. Jadi untuk infeksi ya tentu ada dua infeksi yang ada di telinga tengah ya.
Otis media supuratif kronik atau otis media efusi ya. Sorry, bukan infeksi, inflamasi ya. Otis media supuratif kronik atau otis media efusi. Kemudian bisa juga karena post insersi gromet. Insersi gromet ini yaitu tindakan pada pasien-pasien dengan otis media efusi. Jadi proses penyembuhannya menciptakan terjadinya scar ya menjadi timpanosklerosis. Oke, berikut ini patogenesisnya sedikit ya. Jadi ini ada ini kita baca yang kiri dulu ya. Jadi plak ini merupakan proses degeneratif yang mengakibatkan terjadinya kalsifikasi pada jaringan penyangga di telinga tengah. Jadi membran timpani dan telinga tengah ya. Otis media efusi dan otis media akut mengakibatkan proses destruktif pada jaringan penyangga yang akan memicu terjadinya degenerasi dari jaringan kolagen dan kalsifikasi distropik. Jadi terjadinya kalsifikasi ya. Jadi degenerasi kolagen diganti sama kalsifikasi ya. Degenerasi kolagen dapat merupakan akibat langsung dari inflamasi atau infeksi pada telinga tengah. Nah, untuk ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini ada connective tissue degeneration pada membran timpani atau telinga tengahnya. Ini diakibatkan oleh inflamasi atau imun trauma ya. Sehingga terjadi fibrolisis, terjadi hyalinisasi, perubahan pH, menumpuk kalsium fosfat, terjadi kalsifikasi ya. Begitu juga ini fibrosis degeneration, terjadi penumpukan Ca, supersaturation, penumpukan kalsium fosfat, matrix vesicle decalcification, ya intinya terjadi calcified pada tympanosklerosis plaques. Oke, jadi untuk temuannya ini ada gambarnya, tadi nggak ada gambarnya. Oke, untuk temuannya, nah ini khas sekali ya, jadi warna putihnya tuh putih cantik sekali ya, kayak putih susu ya. Kalau ada putih susu begini di genang telinga, nah ini namanya tympanosklerosis. Nah, jadi untuk diagnosis tentu kalau ditemukan plak warna putih pada membran timpani seperti sepatu kuda ya. Jadi ini ya, ini sepatu kuda nih. Oke, terus gejalanya biasanya tidak signifikan. Jadi kadang ini temuan kebetulan ya. Tapi pasien tidak mengeluh apa-apa. Jadi kayak ada putih-putih di telinganya, tapi pasien kadang tidak mengeluh ya. Kalaupun ada mengeluh, biasanya ringan. Dan jenis gangguan pendengarannya adalah konduktif. Tentu pemeriksaan penunjangnya adalah audiometri, bisa juga garpu tala sih. Kalau garpu tala nanti didapatkan, ya tesnya namanya tesnya gangguan konduktif ya. Ini untuk tentukan derajat, tidak ada yang khas dari audiometrinya ya, tipe konduktif aja. Dan timpanometri ini ada tambahan ya. Kalau timpanometri, kelebihannya kita bisa menilai fungsi telinga tengah, kita bisa lihat gerakan dari membran timpani ya. Kalau misalnya ada gangguan itu terbaca kalau gerakannya kaku ya. Penata laksananya timpanoplasti atau rekonstruksi osikula ini jarang ya, rekonstruksi osikula. Timpanoplasti pun jarang ya, dan penanganannya biasanya observasi juga ya. Kita enggak apa-apa ya. Kalau timpanoplasti, ya ini genang telinganya diganti sama graf yang baru, terlalu advance ya. Dan kadang pasien resikonya lebih jelek dibandingkan rewardnya. Kalau dia infeksi atau tidak berhasil. Oke, timpansklerosis itu relatif aman-aman ya. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bedok. Ya, silakan Munawarah. Tapi dok izin bertanya, kan ini timpanosklerosis, dia tidak ada gejala signifikannya atau tidak bergejala sama sekali. Jadi kadang Kebanyakan. pasien, oh kebanyakan. Iya, terus. Berarti kalau pasien ini ke rumah sakit, gejalanya apa dok? Temuannya accidental finding. Jadi mungkin dia cuma bilang, jadi accidental finding itu kayak temuan yang didapat padahal dia enggak mengeluh itu. Jadi misalnya dia datang ke THT ya, dok hidungku tersumbat, toh. Nah, udah kita periksa hidungnya. Oh iya ini lagi radang. Terus Bu saya cek telinganya ya. Nah, pas cek telinganya ternyata ada plak putih di genang telinga. Ya, itu satu. Atau misalnya dia datang,
Dok, atau serumen misalnya, pasien datang dengan serumen obturans ya. Ketika kita sudah obati serumennya, kita kasih keluar serumennya, ternyata baru kita evaluasi membran timpani, wah di membran timpani ada putih, ya, kayak gitu. Atau macam-macam lah. Pokoknya intinya pasien datang, jarang yang pasien datang dengan keluhan plak putih itu. Tentu dia tidak akan bisa keluhan plak putih. Dia biasanya datang dengan gangguan pendengaran. Cuma gangguan pendengarannya kita harus cari dulu. Misalnya pasien datang dengan gangguan pendengaran, terus kita lihat, oh kita nilai dari telinga luar, oh aman, tidak ada kotoran, tidak ada infeksi. Kemudian kita temukan, oh ada membran timpani warnanya plak keputihan nih di membran timpani. Terus kita confirm dengan pemeriksaan Garputala atau audiometri, ternyata gangguannya konduktif. Berarti kita tentu bisa singkirkan kemungkinan dari telinga dalam ya, gangguan telinga dalam seperti presbikusis ya, atau ototoksik. Jadi ya langsung diagnosisnya tegak karena keluhan gangguan pendengarannya disebabkan karena timpanosklerosisnya, seperti itu. Terima kasih dok. Ya, ada lagi? Tapi dokter izin bertanya dok. Ya, Tapi dokter, dari mana kita bisa nilai dokter dia ini terkena meringosklerosis sama intratimpani sklerosis dok? Kalau oh misalnya sama-sama bagaimana bedakan mengenai membran timpani tadi meringosklerosis atau timpanosklerosis? intratimpani, Ya, tapi iya dok. tidak bisa dibedakan kalau cuma dari membran timpani. Nggak bisa. Kita nggak bisa bedakan derajatnya ini sudah kena seluruh telinga tengahnya atau cuma di membran timpani saja. Nggak bisa. Mungkin dengan timpanometri ya, lihat pergerakan membran. Tapi timpanometri pun itu pergerakan membran timpani yang bisa dilihat ya. Kita nggak bisa evaluasi mukosa dari telinga tengah. CT scan mungkin ya, cuma nggak umum sih dibikin. Kalaupun ditahu ada eh, atau ada klasifikasi dari telinga tengahnya, mukosanya, itu efeknya sebenarnya tidak terlalu signifikan dibanding genang telinganya yang terjadi sklerosis. Karena ketika kalau genang telinga yang sklerosis, maka genang telinganya jadi lebih kaku ya. Sedangkan kalau cuma intratimpani sklerosisnya, ya itu tidak akan efek apa-apa ya, yang signifikan pada pendengaran ya. Gitu. Sama kayak kalau kulitmu ada sikatrik ya, bekas luka, ya dia nggak akan ganggu kulitmu ya, karena efeknya ya paling ganggu kosmetik ya. Oke, Ya, makasih Nabila. banyak dok. Ya, ada lagi kah? Nggak ada? Nggak ada, nggak ada?